Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Semesta Ceria. Ayo guys, kali ini gue mau kasih tahu ternyata belanja online dengan COD itu tidak senyaman yang gue kira guys. Emang sih di beberapa aplikasi itu aman, kayak di toko orange, toko hijau atau yang lainnya itu aman. Nah ini di sini gue ngalamin toko itu nggak aman guys, karena gue bayar pakai COD itu nggak nyaman. Kenapa gue bilang nggak nyaman? Karena gue belanja online ini di salah satu aplikasi, langsung aja gue bilang di TikTok. Ini sellernya berlente-lente guys. Jadi gue pesan COD itu sepatu sneakers Bata. Nah yang dikirim itu tidak sesuai guys. Yang dikirim itu bukan sepatu tapi sendal gunung. Egernya eger palsu guys. Setelah gua konfirmasi, minta pengembalian, minta retur, itu si seller cuman bilang iya kakak, baik kakak, maaf kak ini kesalahan. Nah dan situlah gua nggak percaya kalau COD nggak aman. Apalagi kalau COD nya itu kita harus sinkronin nomor pesanan atau nomor pengiriman dari aplikasi sama yang ada di sini guys. Kita harus benar-benar samain itu, karena kalau tidak sama itu kedepannya kita yang akan ribet. Kayak gue nih, gue dibikin ribet. Jadi TikToknya tidak bisa bertanggung jawab, tidak bantuin gue karena dia pikir pesanannya beda, karena si seller itu mengirim dengan JNE. Ini kiriman dari seller JNE, alamatnya dan tokonya itu sesuai, tapi di aplikasi itu pakai GNT guys. Jadi buat kalian yang pesen belanja online itu melalui apapun, apabila COD jangan lupa nomor pengiriman yang di sini sesuaikan dengan yang di aplikasi. Karena kalau tidak sesuai lebih baik kita kembalikan atau kita tidak terima. Karena itu apabila barangnya tersebut tidak sesuai, kita tidak bisa kembalikan guys. Gitu guys. Kalau gue pikir ini sih salah satu trik penipuan baru ini, dan gue ngalamin pertama kalinya. Karena gue pernah sering belanja di aplikasi lain tuh, di toko-toko yang lain, yang viral-viral lain itu selalu aman dan benar. Cuma ini pertama kalinya. Jadi buat pengalaman buat gue juga, dan buat kalian yang pernah ngalamin, bisa di share atau di komen, karena nanti kasus kayak gini bakalan banyak. Emang sih ngambil keuntungannya nggak terlalu banyak. Dia dari harga yang aslinya itu, nih barang yang dikirim itu sekitar 35.000 atau 45.000. Nah dia jual barang lain itu seharga 100 ribuan, tapi dia kirim barangnya palsu ini guys, yang tidak sesuai. Tapi dari tidak sesuai ini tuh, dari satu orang itu dia bisa menghasilkan keuntungan sekitar 60 atau 70 ribu. Bayangin aja kalau seandainya 100 orang dari yang mereka tipu, berarti kan mereka mendapatkan keuntungannya itu 100 kali lipat. Nah buat kalian hati-hati ya guys. Kalian harus benar-benar cek di aplikasi dan pengirimannya, karena itu penting banget. Oke guys, you guys, ini reviewnya, nonton sampai habis, jangan sampai terlewatkan, karena gue salah satu korban penipuan seperti ini. Ini penipuan baru guys. Pembelian online, status di aplikasi dan pengiriman barang tidak sesuai, karena ini sepertinya rencana seller untuk mengkelabui pembeli guys. Oke guys, yuk langsung kita review guys. Oke, hati-hati belanja online, COD belum tentu aman guys. Oke, thank you, yuk lanjut. Jangan lupa subscribe channel YouTube Alam Semesta Ceria, like, komen dan sebarkan videonya agar lebih berkembang. Terima kasih. Jadi guys, gua mau review
review toko yang udah berhasil secara kasarnya ini sih nipu gue guys. Jadi gue mau kasih tahu nih, ini pesanan gua dari toko fashion. Kalau di aplikasi TikTok 99 Fashion, alamat lengkapnya Jalan Raya Kalasan Martini, Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Kode pos 55571, telepon 0858 76038251. Nah, ini jelas banget pesanan gua, bata sepatu sneakers. Jadi gue pesen sepatu bata guys. Ini udah gue buka dan ini isinya itu bukan sepatu bata, melainkan sendal. Tuh sendal. Jadi ternyata guys, ternyata nggak semua kita belanja COD itu aman guys. Ternyata sekarang seller-seller itu mulai pintar buat cara nyari keuntungan dan nipu. Kenapa gue bilang nipu? Jadi kronologisnya seperti ini guys. Gua mau cerita kronologisnya. Ini bisa gue bilang nipu. Kenapa? Kronologisnya adalah, kita langsung cek. Ini pesanan gue guys, ada di TikTok. Jadi ini adalah pesanan pertama gua, 99 Fashion. Kronologisnya adalah, waktu pertama kali gue pesen sepatu ini, itu gue bayar pakai Dana. Lalu sellernya bilang minta dibatalkan dan minta pembayaran untuk COD. Kita search paling ke atas guys. Kita search paling ke atas. Gue sih waktu dibilang harus COD itu nggak curiga guys. Karena gue pikir wah COD lebih mudah kali gitu loh. Nah ini, terima kasih telah menghubungi kami, apa yang bisa kami bantu hari ini. Nah, gue pesen sepatu ini tuh, sepatu ini. Nah, gue sempet tanya, selain di TikTok jualan di mana lagi kak? Seller jawab, sedang di TikTok kak, silahkan order. Masih nggak nyambung tuh. Lalu saya tanya, kalau kebesaran atau kekecilan bisa ditukar nggak ya? Seller jawab, bisa kak, silakan order kak, kami menyediakan metode bayar di tempat ya kak. Nah, akhirnya gue pesen tuh lewat, gue bayar pakai Dana. Lalu sellernya message ke gue, halo kak, untuk sistem non COD sedang error ya kak, silakan untuk diganti menggunakan sistem COD bayar di tempat ya kak, silakan menggunakan sistem bayar di tempat kak, gitu. Lalu saya jawab, lah kak, saya sudah bayar pakai Dana, gimana tuh? Silahkan dibatalkan, uang kakak akan dikembalikan secara otomatis ya kak. Gue masih nggak kepikiran tuh guys, masih nggak kepikiran.
Nah, setelah barang sampai gua jawab lagi tuh, halo, ini salah isinya. Gua kirim tuh fotonya, bukan sepatu isinya ya kak, isinya sendal. Itu gua chat ke tokonya, halo pesanan 57 titik-titik sekian-sekian sudah kami siapkan dan kami ingin menunggu mitra layanan pengiriman, kurir tidak mengunjungi mitra. Si seller udah paham tuh, mohon maaf ya kak. Nah, langsung gue chat, maaf gimana, saya pesan sepatu bata, kenapa dikirim sendal gunung, saya mau diretur, kembalikan uang atau sepatu orderan saya, silahkan kak. Kenapa pesanan tidak update barang sampai sejak 2 hari yang lalu, tapi mesin menunggu pengiriman, masih menunggu pengiriman ini ya guys. Mohon maaf kak, pesanan sudah diproses ya kak, dia bilang seperti itu. Nah, saya jawab, iya ini udah sampai tapi salah kirim, saya beli sepatu ini kan ya, dikirim sendal. Mohon maaf kak atas ketidaknyamanannya kak. Dia cuma jawab gitu-gitu doang. Lalu saya WA lagi, saya message lagi, terus gimana ini, mau retur dengan sepatu atau pengembalian dana, silahkan kak. Dia jawab cuma seperti itu. Statusnya belum juga update, belum berubah, sudah kakak, dia bilang seperti itu. Nah ini saya kirimin pesanannya tuh, belum berubah, masih menunggu jemputan, pasti nanti berubah kak, dia bilang seperti itu. Saya masih saya tanya ini, kak ini nggak akan berubah karena barang yang di resi pengirimannya pada beda pakai JNT, sedangkan yang saya terima pakai JNE. Nih, yang ini ngirimnya pakai JNE, pengiriman dari sana pakai JNT. Masalahnya bukan otomatis, tapi saya udah bayar lewat JNE. Kenapa kau kirim barang lewat JNE tapi barang yang dikirim pakai JNE? Barang yang diupdate lewat pakai JNT, yang dikirim pakai JNE. Ini curang loh, saya bilang seperti itu. Mohon maaf kak, dia bilang seperti itu. Nah saya kasih tahu lagi, terus jadi gimana ini? Masalah rumit saya bisa laporkan ke sini kalau tidak tanggung jawab. Kirim WA toko dong. Kenapa saya minta dikirimin WA-nya? Karena nomor yang saya hubungin itu tidak aktif. Itu resi JNT, saya cek barang tidak akan sampai. Itu resi barang yang dikirim sendal, sepertinya ini sengaja. Iya kak, dia jawab udah iya kak, mohon maaf kak atas ketidaknyamanannya. Dia cuma jawab seperti itu. Gimana jadinya ini, mau kirim sepatu saya yang saya pesan atau mau dikembalikan dana saya yang sudah COD lewat JNE? Tolong berikan solusinya yang terbaik. Saya udah bilang seperti itu ya. Silahkan diretur kak, jawab dia, jawab seller. Saya chat lagi, retur kemana, alamatnya, ongkirnya gimana? Kirim sepatu yang saya pesan. Retur gimana caranya? Gimana cara returnya? Saya mau sepatu orderan saya dikirimkan. Baik kakak, dia cuma jawab gitu doang, jawabnya simple banget. Saya udah mulai curiga tuh dari situ. Saya tunggu pengiriman sepatunya, kalau sudah dikirim saya langsung kirim sandalnya untuk diretur. Iya kak, dia jawab gitu doang, simple. Saya kirim kemana alamat tokonya? Mana alamatnya kak?
iya kakak, dia cuma jawab gitu doang. Iya kakak gitu, aneh kan? Dari situ saya mulai curiga. Iya apanya, kirim alamatnya, jawab ya singkat banget, nggak paham saya. Iya kakak, kami mohon maaf kak, masa jawab seperti itu, kan aneh. Iya ini sepatu saya sudah siap dikirim atau belum kak? Sudah kak, dia jawab sudah dikirim. Saya minta mana nomor resinya kak, kirim lewat JNE atau JNT. Tolong fotoin resinya, saya udah sabar-sabar tuh. Kak kirim lewat mana? Saya tanyain lagi. Baik kakak, dia cuma jawab baik kakak, iya kakak gitu-gitu doang. Mana kak nomor resinya? Untuk resi kakak lihat di aplikasi TikTok kak, dia bilang gitu, di aplikasi TikTok ya. Terus saya lihat di aplikasinya ini, dan ini enggak, nomor resi tidak ditemukan. Jawabannya seperti itu. Resi apa di sini? Resi tidak ditemukan. Ini diem-diem lagi nipu saya, barang nggak dikirim. Kok jadi nggak jelas gini sih? Saya bilang seperti itu. Mohon maaf kak, nipu gimana ya kak? Itu pesanan saya dikirimnya berbeda. Aplikasi TikTok saya yang dikirim saya bukan sepatu tapi sandal. Saya minta dikembalikan. Ini sengaja kan? Saya bilang jujurlah, kalau mau jualan, kalau mau berkah, jangan nipu orang. Kalau emang nggak ada barangnya, jangan dikirim asal-asalan gitu, tidak sesuai. Saya kirimin tuh resi-resinya. Baik kak, kami mengirimnya. Lalu saya pesan lagi. Sengaja saya mau jebak nih. Nah dia jawab, baik kak, kami mengirimnya. Kami mengirimnya menggunakan ekspedisi lain ya kak. Nah, chatnya itu sudah selesai sampai di situ. Jadi guys, gue mau kasih tahu, kalau kalian pesen COD itu harus dicek kembali nomor pengiriman yang ada di aplikasi sama yang ada di barang. Jangan sampai keliru, karena itu apabila salah kita tidak bisa dikembalikan dananya. Jadi ini pesanan pertama gue pakai Dana, lalu seller minta dibatalkan. Ini gue belum curiga. Lalu pesanan kedua gue, ini barang dikirim tidak sesuai, beli sepatu dikirim sendal. Pengirimannya itu di aplikasi menggunakan JNT, lalu seller mengirimnya pakai JNE. Ini yakin banget supaya kita tidak bisa, apabila ada kesalahan tidak bisa dikembalikan dananya. Karena dari TikTok pun gue udah konfirmasi, tapi ternyata dia bilang tidak sinkron. Oh, tapi emang bener juga sih. Jadi ini kelicikan dari penjual. Dan ini yang terakhir, gue pesen lagi, ini mau dikirim, tapi dia bilang ngirimnya pakai ekspedisi lain, sedangkan gue pesen di TikTok. Nah ini pesanan ketiga ini sengaja gue mau jebak guys. Kita tunggu aja hasilnya, oke guys. Kita tunggu. Akhirnya jebakan gue berhasil ya guys. Halo guys, akhirnya ini nih penjual yang kemarin nipu gue hari ini ngirim lagi. Ternyata emang dia penipu guys. Ini hari ini pun dia ngirim sepatu, tapi bukan sepatu. Ini gue udah pegang, udah ketahuan. Ini sendal juga kayak kemarin. Parah banget ya. Gue kejebak juga ini. Kabupaten sama, alamatnya masih sama tuh.
Ini nomornya nggak aktif mas di telepon pun. Iya. Nggak. Jadi dia curang. Jadi dia ini trik baru mas. Tunjukin aja nih. Iya, ini yang punya saya nih. Yang udah dibuka. Yang udah dibuka. Isinya sendal. Sepatu. Bukan sepatu. Yang ini pun sama, gue pegang sendal juga tuh, bukan sepatu. Udah ketahuan. Kalau sepatu kardusnya lebih besar. Nggak segitu. Tokonya sekarang udah ditutup sama TikTok karena nipu. Oke guys, thank you.